Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Trianto. NIM saya yaitu 23011105. Saya dari Prodi Teknik Perminyakan kelas C. Di sini saya akan presentasikan materi Bandul Matematis. Sebelum itu, lembar pengesahan laporan resmi fisika dasar 1 diajukan untuk memenuhi persyaratan praktikum fisika dasar 1 tahun akademik 2023-2024 program studi S1 Teknik Perminyakan Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan. Disusun oleh nama saya yaitu Muhammad Ridho Trihartanto, NIM saya yaitu 2301105. Praktikum Bandung Matematis ialah salah satu contoh sederhana dari osilator harmonik yang akan digunakan dalam fisika. Gerakan Bandung matematis dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum-hukum yaitu fisika dasar seperti hukum Hooke dan hukum Newton. Bandung matematis memiliki beberapa aplikasi yang sangat penting dalam mencakup berbagai bidang ilmu, termasuk mekanika, astronomi, ilmu pengukuran, dan Bandung matematis itu dapat membantu kita dan memahami prinsip-prinsip dasar osilasi, periode, dan frekuensi, serta memungkinkan pengembangan aplikasi praktis dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya ada Bandung matematis, gravitasi, osilasi, frekuensi, dan simpangan. Puji syukur yang saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum Bandung matematis mata kuliah dasar 1 dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Dharma ini selaku dosen dari mata kuliah dasar 1 yang telah membimbing saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada asisten praktikum saya, yaitu Bang Arjuna Prisi dan Mbak Siti Elza Maharani yang telah membantu saya selama proses penyusunan praktikum ini. Saya juga menyadari laporan praktikum ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya memberikan sempurna laporan ini. Nah, di sini saya akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang. Latar belakang dari Bandul matematis itu adalah benda yang terikat pada sebuah tali sehingga dapat berayun bebas bolak-balik di bawah pengaruh gravitasi ketika bandul dipindahkan ke samping dari posisi diamnya. Keseimbangan itu pada gaya pemulih karena gravitasi yang akan mempercepat kembali dari posisi yang seimbang. Ketika dilepaskan sebuah gaya pemulih yang akan bekerja dilepaskan sebuah gaya pemulih akan bekerja pada masa bandul dan menyebabkan berosilasi pada posisi yang seimbang. Bandul itu adalah benda yang terkait pada sebuah tali dan menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ajudan dalam bidang fisika. Prinsip ini pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei bahwa periode atau disebut juga lama gerak osilasi satu ayunan. Tujuan dari praktikum Bandul matematis itu yang pertama untuk mengetahui cara kerja ayunan, kedua menganalisis hubungan antara panjang tali dan periode, yang ketiga ada mengamati hubungan antara periode getaran dan simpangan. Permasalahan yang pertama,
bagaimana menentukan kecepatan gravitasi planet dengan menggunakan bantul matematik. Kedua, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan sepanjang Bali. Ketiga, bagaimana mengamati hubungan antara periode dengan simpangan. Keempat, bagaimana pengaruh panjang Bali terhadap periode dan matematik. Dan kelima, bagaimana gaya gesekan udara terhadap gerakan banjir. Bab 2, dasar teori banjir matematik. Gerak dalam ilmu fisika didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan, baik terjadi sekali maupun berkali-kali dalam sains. Gerak memiliki nilai numerik, besaran skala, dan besaran vektor. Kombinasi dari kedua besaran tersebut dapat menjadi besaran baru yang disebut dengan kecepatan dan percepatan. Gerakan pada sebuah benda umumnya dipengaruhi oleh dua jenis dan mekanis. Gerak osilasi merupakan variasi periodik terhadap waktu dari suatu hasil pengukuran. Contohnya yaitu gerak osilasi ada gerak pada ayunan banjir sederhana. Dan ini adalah contoh gambarnya, yaitu gambar banjir matematiknya bisa dipahami. Dan di sini juga saya akan membahas tentang ciri-ciri gerak harmonis sederhana, yaitu ada yang pertama gerak periodik, yang kedua selalu melewati titik keseimbangan, yang ketiga besar kecepatan yang sedang bekerja pada benda sebanding dengan posisi timbangan benda. Gaya pemulih dimiliki oleh setiap benda elastis yang terkena gaya sehingga elastis tersebut berubah bentuk. Gaya yang ditimbulkan pada benda elastis untuk menarik kembali benda yang melekat padanya disebut gaya pemulih. Amplitudo pada ayunan sederhana selain periode dan frekuensi terdapat juga amplitudo. Amplitudo itu apa sih? Amplitudo itu adalah perpindahan maksimum dari titik keseimbangan. Dan ini lokal dari saya, yaitu dari mulai terus ke bandul dipasang ke tali dan bandul disimpangkan, terus bandul itu dilepas, terus perhitungan periode dan frekuensi, dan itu selesai. Alat dan prosedur kerja. Di sini alatnya ini ada 4, yaitu pertama tiang, kedua penggaris, ketiga busur, keempat tali. Prosedur kerjanya apa saja? Ada bandul digantung, bandul disampingkan dengan sudut tertentu, bandul dilepas dan dihitung waktu untuk 10 ayunan. Di sini ada analisis data saya. Di sini saya masukkan ke dalam link PET Colorado. Di sini saya memasukkan 0,1 dan waktu dalam bolak-baliknya yaitu saya dapat umumnya yaitu 0,65. Dan 0,65 ini di akar kuadratkan, dipangkat duakan, dan hasilnya 0,425. Dan juga 0,2, 0,3, 0,4, sampai 1. Dan hasilnya seperti ini. Untuk data 2, ini sama juga dari 0,1 sampai dengan 1,0. Hasilnya nggak jauh beda, yaitu masanya ini itu dari 0,1 sampai dengan 1,0, dan waktunya bolak-balik untuk gaya pemulih itu
mendapatkan 1,73, 1,75, dan seterusnya. Untuk data ketiga ini bisa dibilang yaitu setiap 9 derajat. 9 derajat dalam Bandung matematis untuk gaya pemuli. Itu saya dapatkan waktu dia bolak-baliknya itu adalah 1,54 dan 18 derajat 1,60, 27 derajat 1,67 dan seterusnya hingga sampai 90 derajat. Grafik ini saya dapatkan dari Excel. Saya masukkan data-data ketiga data tersebut, saya masukkan ke dalam Excel dan saya mendapatkan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu adalah pembahasan. Pada praktikum ini membahas tentang gerak peluru memiliki lintasan berbentuk parabola atau melengkung ketika dilakukan percobaan PET, projectile motion simulation, yang dimana dalam percobaan tersebut kita bisa menggunakan alat yang ada dengan mengatur bagaimana sudut kecepatan, massa, dan gravitasi yang ingin kita ketahui dan hasil percobaan yang kita lakukan. Dalam laporan ini, hasil dari percobaan yang mana kecepatan awal, diameter, sudut, dan gravitasi yang sudah ditentukan untuk mendapatkan hasil yang sama. Dan kesimpulan saran. Kesimpulan, panjang tali akan mempengaruhi besar periode sudut. Yang kedua, simpangan bandul akan mempengaruhi periode massa bandul, tidak akan mempengaruhi besar periode. Saran dari materi bandul matematis itu lebih fokus dan teliti pada saat tulisan laporan praktikum. Yang kedua, lebih fokus dan teliti juga saat menganalisa data dan pada saat perhitungan data. Oke, sekian dari praktikum saya. Mohon maaf ketika ada salah kata, yang dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.